bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi memang kita tetap harus waspada kaitannya dengan ancaman klaster baru ya sebenarnya ya. Pasar sudah pernah menjadi klaster baru, kemudian kantor juga saat ini menjadi klaster baru. Mungkin kita yang berada di wilayah perkantoran menjadi was-was, cemas dan harus selalu waspada begitu sebenarnya. Kemudian juga perkawinan kemarin juga sempat menjadi klaster baru. Keluarga yang menjadi yang utama sebenarnya. Tempat kita kembali adalah sebenarnya keluarga. Kalau tadi dokter menyampaikan, anggaplah sayangilah keluarga begitu ya, menganggap jangan berkumpul lagi dengan teman-teman, jangan terlena dengan undangan reuni, arisan, begitu ya dok ya. Betul. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh masyarakat kita begitu kaitannya dengan ancaman mungkin klaster-klaster baru yang tidak disangka sebenarnya kemunculannya? Ya, jadi virus ini memaksa kita untuk mereschedule semua event-event ya. Yang tadinya mau resepsi, akhirnya oke lah resepsi terbatas, yang diundang sedikit. Yang mau akad nikah juga gimana, yang penting rukun akadnya terpenuhi. Yang mau lamaran juga seperti itu. Kemudian cara kita masuk kantor pun juga berubah. Kita tidak lagi masuk berdempet-dempetan di lift, justru sekarang kantor dipaksa untuk membuka jendela untuk menghindari tidak resirkulasi, karena itu suatu situasi yang sangat disukai oleh si virus ya, berada dalam suatu lingkungan tertutup. Ingat, seorang carrier masuk ke ruangan tertutup, waktu carrier itu pergi, virusnya stay di dalam ruangan. Jadi itulah sebabnya kita butuh sekarang membuka jendela ya, memastikan ada aliran udara masuk dan keluar, ventilasi. Terus bagaimana ketika malam itu misalnya disinfeksi juga dijalankan dengan ketat ya. Membuka pintu sekarang kita tidak lagi pegang gagang, kita pakai siku atau kita kasih punggung kita. Kemudian bagaimana dalam suatu meja itu hand sanitizer selalu dalam range tangan. Tidak boleh ada wilayah atau ruangan yang tidak ada akses cuci tangan maupun hand rubbing ya. Terus masalah penerapan disiplin masker. Jadi saya pikir beberapa agenda telah on track ya, tapi masih banyak lubang yang harus ditutup, terutama soal penyelenggaraan event-event di ruangan tertutup. Itu masih ada sebetulnya. Masih ada ya, meeting ya, cluster gara-gara meeting walaupun tertutup. Meeting berjarak begitu dok? Iya, kan sekarang sudah bukan waktunya ya untuk tatap muka ya, sekarang waktunya tatap maya. Jadi Zoom atau semua aplikasi teknologi gitu ya, aplikasi. Sekarang di berbagai program studi pun juga perkuliahan juga diselenggarakan secara daring, rapat-rapat makin efektif. Terus kemudian kalau misalnya di kantor juga kalau mau ada snackingan sekarang tablet hisap vitamin C ya, atau jeruk ya. Jadi kita udah nggak pakai goreng-gorengan lagi, udah nggak pakai yang manis-manis. Jadi pada hikmah yang dibawa oleh COVID ini sebetulnya banyak ya. Kita semakin literasi kita soal common cold itu semakin tinggi. Jadi ini cukup menjanjikan, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang juga sudah mulai kendor sebenarnya protokol masuk rumah dok. Nah ini bagaimana untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat kaitannya dengan protokol masuk rumah? Apakah dari ujung rambut sampai ujung kaki harus disemprot semua atau? Jadi sekarang karakteristik ayah yang sayang anak adalah ayah yang langsung masuk kamar mandi waktu masuk rumah. Jadi dia tidak boleh masuk rumah belum mandi langsung main sama anak, tidak boleh. Anak-anak dimasukin dalam kamar dulu, dia masuk kamar mandi, si ayahnya dia mandi, kemudian kumur-kumur pakai larutan dengan mengandung povidone iodin, dan di situ resiko sudah drop. Kemudian tentu saja pakaian dicuci di tempat yang tersedia, dan tidak boleh ada lagi kekurangan tidur di kalangan keluarga. Terus sebaiknya memang merutinkan untuk bicara sama anaknya tentang dengan siapa saja dia main, apakah ada warga di sini yang, karena kan anggota keluarga yang lain itu kan perpanjangan mata dan telinga ayah gitu ya. Nah, jadi sebaiknya ibu-ibu juga demikian, ada peran khusus, yaitu mencatat apa saja agenda yang membuat dia harus keluar rumah saat itu. Jadi bukan diingat tapi dicatat. Karena godaan emak-emak itu adalah kalau dia ngelihat lapak sebelah, dia jadi lupa. Padahal durasi itu berpengaruh. Jadi jarak, durasi, kalau semua agenda terpenuhi, barangnya nggak ada, dia segera harus pulang ke rumah. Jadi dan menghindari pergi
rumah ya. Ya. Satu kali kepergian semua agenda terpenuhi pada hari itu. Jadi artinya tidak boleh berpindah-pindah begitu. Iya, Kalau misalkan di supermarket A tidak ada, pindah Iya. ke supermarket B gitu. Ya, ya sudah. Jadi memang sekarang dipaksa untuk memprioritaskan yang primer-primer saja, yang tidak perlu, yang nggak usah dipaksa untuk berpergian karena resiko meningkat dengan jumlah kepergian. Gitu. Terus ketika kita menerima paket juga demikian, itu langsung kita punya larutan misalnya bleach pemutih yang sudah diencerkan gitu ya, kita semprot bagian luarnya gitu ya, terima paket. Jadi saya pikir banyak hal yang membuat sekarang sebuah keluarga menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang sibuk, dan keluarga yang antisipatif. Kalau terpaksa harus mengajak anak untuk keluar rumah, misalkan hanya untuk sekedar berjalan-jalan gitu dok? Ya. Tentu bagus ya, dan kita memilih tempat yang sepi, kita memilih waktu yang jarang orang pakai, kalaupun mau memilih taman, ya itu tadi, misalnya habis sholat subuh, silahkan aja, itu udara terbaik pagi hari. Jadi karena kan anak-anak itu perlu memiliki exposure terhadap objek jauh ya, karena kalau dia kebanyakan sama layar, jadi rentan untuk miopi ya, jadi gampang pakai kacamata. Jadi anak-anak itu jelas dia harus ada agenda keluar rumah, tetapi under supervisi dari orang tuanya yang sadar bagaimana mencium bau. Ya, mencium bau COVID. Mencium bau COVID. COVID tersebar ada di mana-mana. Baik, terakhir Dokter Pak Kamal, kalau dengan kondisi yang sekarang pemerintah tidak lagi mengumumkan angka. Berapa penambahan di hari ini tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat begitu ya. Artinya kembali lagi masyarakat harus tahu diri begitukah atau memang bagaimana mengingatkan masyarakat supaya tidak lengah dan tidak lupa bahwa COVID ini belum selesai sebenarnya. Ya, yang pertama kita semua belajar. Kita semua belajar dan ini yang mengubah cara pikir kita, mengubah perilaku kita tadi, gitu bagaimana. Jadi masyarakat juga jangan sampai ada euforia. Sekarang ini juga muncul euforia ya, bahwa sudah mulai ada vaksin. Sedikit demi sedikit begitu ya. Kita sudah masuk new normal, transisi, adaptasi kebiasaan baru. Narasi ini juga membahayakan kalau masyarakat tidak memahami. Kemudian ada optimisme vaksin, meskipun sikap optimisme itu harus terbangun, tapi jangan sampai kita euforia. Perang belum selesai, gitu ya. Perang belum selesai. Pemerintah tidak mengumumkan bukan berarti kasus tidak ada. Bukan berarti kasus berkurang juga? Bukan berarti kasus berkurang. Jumlahnya masih banyak. Ini kita semua harus berubah. Pemerintah sudah melakukan banyak hal. Kemudian sisi masyarakat, koordinasi juga ya. Jadi kita semua belajar. Harus dipahami bahwa semuanya tidak seperti dulu lagi. Patuhi protokol. Gunakan masker, kemudian di kantor, apalagi klaster-klaster itu cenderung muncul oleh karena kita lalai, gitu. Oleh karena kita lalai, kita tidak ingin berlama-lama dengan pandemi ini. Oleh karena itu, semua pihak harus merasa bahwa ini menjadi tanggung jawabnya dan siap untuk bekerja sama, gitu, untuk menyelesaikan persoalan. Klaster mana lagi kira-kira yang harus diwaspadai? Kalau kasus flu burung ya, 2008 dulu. Kita selalu mewaspadai bahwa ada tempat tinggal tertentu. Misalnya di Bali ada Banjar, kemudian di Madura sistem rumah, itu juga berbahaya. Artinya kalau kita pulang ke rumah, kita merasa bahwa ini keluarga saya, ini teman saya. Jadi akan muncul. Kalau dulu kasus avian flu itu klaster di Sumatera Utara dan Bali itu dan Tangerang juga karena tinggal di dekat di rumah yang sama, gitu. Kalau di Bali istilahnya Banjar ya, itu tinggal di tempat yang sama, dekat. Jangan sampai merasa bahwa ini keluarga saya, semuanya akan baik-baik saja, gitu. Kita tidak ingin muncul klaster-klaster semacam ini. Selain pasar, kantor, gitu ya. Kemudian klaster yang tadi juga harus kita kontrol. Artinya termasuk komunitas warga. Betul, komunitas warga. Kita berharap muncul, tadi Pak Ganjar menyampaikan bahwa champion itu akan muncul dari masyarakat, RT, kemudian RW, di lingkungan, di perumahan. Bagaimana setiap dari kita ini menjadi corong, promotif dan preventif. Pakai masker. Tidak apa-apa, kita tegur dengan cara yang baik bahwa penyakitnya masih ada.
Penyakitnya masih ada dan kita harus patuhi protokol itu. Itu menurut saya. Baik, itu mungkin yang lebih penting begitu ya. Jangan terlalu bereuforia dengan kondisi yang sudah kelihatannya normal, tapi mengadaptasi sebuah kebiasaan baru. Muncul informasi kaitannya dengan vaksin, belum tentu vaksin bisa digunakan besok dan secepat mungkin begitu ya. Masih perlu waktu sebenarnya. Baik, Bapak-bapak terima kasih, Dokter terima kasih, Pak Kamal terima kasih. Semoga ini juga bisa memberikan gambaran kembali kepada Anda masyarakat bahwa virus ini memang belum selesai begitu ya, dan perang ini masih akan panjang begitu perjalanannya. Protokol kesehatan kembali digencarkan kepada diri pribadi masing-masing, protokol masuk rumah termasuk juga protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak itu adalah kunci untuk kita bisa tetap sehat dan juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Saya Rizka Indah pamit malam hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Bicara. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Terima kasih Dokter Kamal, terima kasih Dok.